Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Pembina, Bapak Ustadz Haji Muhammad Zakaria dan Bapak Ustadz Haji Muhammad Adam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan Bapak-bapak para Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan RPS. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhammadi dan bapak yang hadir, juga adik-adik yang dirahmati Allah SWT. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan keleluasaan untuk senantiasa bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai macam aktivitas ibadah, khususnya ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya minal masyriq wal maghrib yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid kepada rekan-rekan panitia kurban dan Idul Adha yang telah melaksanakan tugas dengan baik ya, dan alhamdulillah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaksanaan sholat dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah lancar. Juga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga alhamdulillah dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi amalan sholihah, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih semangat lagi untuk kegiatan yang sama di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita semua. Tema yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan barusan, yaitu belajar memahami hikmah kurban. Belajar memahami hikmah kurban. Salah satu hikmah kurban, karena hikmah kurban itu banyak ya. Salah satu di antaranya adalah membuang jauh-jauh sifat atau karakter binatang atau hewan. Salah satu sifat atau karakter hewan itu juga banyak, tapi salah satu yang akan saya bahas. Tapi saya akan bertanya dulu ke Bapak-bapak. Di antara sifat atau karakter binatang itu diantaranya apa saja? Rakus. Apalagi?
Hah? Ego, terus apa lagi? Kotor, ya. Apa lagi? Lalai, ya. Nah, salah satu di antara sifat-sifat binatang yang harus kita jauhi, yang harus kita buang di dalam jiwa, di dalam diri kita itu adalah sifat lalai atau lengah. Ini yang akan saya sampaikan. Karena binatang itu ya binatang ternak, walaupun badannya gemuk, dagingnya enak, ya, kemudian ototnya bagus, jinak, tetap sifat binatang itu adalah lalai kepala. Dan sifat itulah bersemayam di dalam jiwa kita. Bentar di kepala yang dia di kacamatanya tribun. Itu sifat binatang. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Surat dan ayat yang telah kita baca bersama-sama sudah terlewat, yaitu di dalam surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 surat apa? Makanya kalau baca Quran lihat nomor suratnya supaya hafal, ya. Surat apa? Kalau surat pertama hafal. Surat terakhir hafal. Surat ke-7 adalah surat Al-A'raf, ya, ayat 179. Yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mari kita cermati ini ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Tapi saya akan bertanya dulu kepada Bapak. Yang termasuk bertanya pada diri saya pribadi. Pingin menjadi ahli surga, pingin menjadi ahli neraka? Kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, ya kan, di luar sana itu diprotes. Ustaz, zaman teknologi yang sudah maju begini untuk menyaritakan wae surga dan neraka, itu mah zaman dulu, ya. Itu mah zaman dongeng orang tua dulu. Masih ada itu orang yang protes itu kalau kita berbicara tentang surga dan neraka. Nah, saya juga akan bertanya kepada Bapak. Tadi sudah menjawab apa? Ingin jadi ahli surga. Kenapa kita ingin menjadi ahli surga? Karena kita ingin menjadi hamba Allah yang meraih sukses, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannam." Dan sungguh kami isi neraka jahanam. Kasiron, kebanyakan minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia.
Jadi isi neraka jahanam itu bukan binatang, ya, tetapi jin dan manusia. Yang mudah-mudahan jin mendengar juga ya. Kita akan berbicara tentang manusia karena kita adalah manusia. Yang jadi pertanyaan, manusia yang bagaimana yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Manusia yang bagaimana? Yang karakternya seperti apa? Yang sifatnya seperti apa? Yang akhlaknya seperti apa? Yang kelak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Neraka itu ada berapa? Ada 7. Kalau surga sama. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling manusia yang bagaimanakah yang akan menjadi penghuni neraka jahanam kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Ayat-ayat Allah yang tertulis dan ayat-ayat Allah yang tercipta. Baik yang tertulis maupun yang tercipta diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berkhulwat, kalau di zaman sekarang istilah berkhulwat itu apa ya? Isoman, ya. Jadi rekan-rekan ini yang pernah isoman jangan kecil hati ya, jangan bimbang, apalagi yang sudah sembuh, yang sudah bebas dari kurungan, termasuk saya. Ya. Tapi di balik itu harus diambil hikmah. Karena yang mengalami ya mengasingkan diri itu bukan hanya kita. Rasul pun mengalami, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat Quraisy pada waktu itu, ketika masyarakat Arab pada waktu itu sedang kacau ya, ditimpa berbagai macam musibah. Nabi Muhammad SAW diamankan berkholwat di Gua Hiro, ya, selama menurut riwayat 26 hari. Kita mah isoman berapa? 14 hari. 14 hari itu yang silang kesabaran, jengkel, jenuh gitu dan lain sebagainya. Ya, makanya orang yang sabar mah itu kan, ya, muncul di dalam jiwanya kepatuhan, ketaatan, ya, dan hormat kepada yang lain. Itu orang sabar. Tapi kalau orang yang tidak sabar itu kan hilang itu kan. Yang muncul adalah kecemasan. Ingat, kecemasan di dalam hati apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, gitu kan, maka akan muncullah penyakit S3. Harus hati-hati. Apa S3 itu? Ya, stres, stroke, selesai. Makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini adalah diuji kesabaran. Jadi kalau misalkan kita, ya, saudara kita, keluarga kita sedang diuji oleh Allah, hasil tes misalkan positif, wayahna gitu kan, ikuti aturan. Ya, supaya tidak berlawanan dengan hati nurani yang mengakibatkan hidup kita jadi cemas. Paham sadayana? Ya, insya Allah kita sehat. Sampai Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, ya, surat
Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertamanya Iqra. Bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Apa yang harus dibaca? Saya teringat dengan ceramah Kiai Haji ya, Abdul Fattah Ghazali beberapa puluh tahun yang lalu yang mengenai ini. Yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah yang tertulis Al-Quran. Ya. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang tercipta alam semesta. Baca, tapi harus bismi rabbi. Tapi kalau kita membaca tanpa bismi rabbi, akhirnya tidak sedikit orang yang pintar baca Quran, tapi titik-titik. Tidak sedikit orang yang pandai dan cerdas membaca alam semesta, tapi karena tidak bismi rabbi, akhirnya bukan rasa syukur, tetapi kufur nikmat, timbul kesombongan, bangga diri dan lain sebagainya. Nah, baca ayat-ayat Allah yang tertulis dan baca ayat-ayat Allah yang tercipta, supaya hati kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya hidayah. Nah, jadi yang akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memiliki hati tapi tidak mau mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tercipta, yang tertentang. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang memiliki mata, la yubsiruna biha, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah. Apa saja coba tanda-tanda keagungan Allah? Banyak. Lahirnya seseorang itu tanda-tanda keagungan Allah. Matinya seseorang tanda-tanda keagungan Allah. Terus apa lagi? Akad nikah tanda-tanda keagungan Allah. Dan yang lainnya. Banyak itu tanda-tanda keagungan Allah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ya ayat-ayat ilahi, ayat-ayat Allah. Ya. Nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, nasihat dari orang tua kalau anak, ya. Nasihat dari gurunya kalau murid, nasihat para ulama, ya. Di zaman sekarang ini sangat mengerikan. Nasihat-nasihat itu sudah terabaikan. Wejangan-wejangan itu sudah terabaikan. Apalagi di zaman kemajuan ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Muncul kalimat-kalimat atau kata-kata istilah bahasa nama kumaha ieu, kumaha uing we. Istilah kumaha aing, kumaha uing itu muncul sekarang ini. Padahal nasihat ulama itu luar biasa. Wejangan orang tua itu luar biasa. Wejangan seorang guru itu luar biasa. Tidak ada seorang guru yang ingin membinasakan, mencelakakan kan anak didiknya. Tidak ada seorang orang tua pun yang ingin
mencelakakan anaknya, dan tidak ada seorang ulama ya, yang ingin membinasakan, memusnahkan ya, umatnya. Ini sangat memprihatinkan, sangat mengerikan ya, terutama di zaman sekarang. Makanya bahagialah ya bapak-bapak yang masih punya kedua orang tua ya. Orang tua yang sudah tidak ada, salah satu misalkan ibu kita sudah tidak ada, doakan selalu ya. Aminkan doa Pak Ustadz itu setiap awal ya, pengajian. Karena di sana ada doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang masih ada. Doa untuk orang-orang yang sedang sakit, yang sedang mendapat musibah dari Allah Subhanahu. Bahagialah kita yang masih lengkap orang tua kita. Salah satu di antara orang tua kita yang sudah tidak ada, doakan. Karena kewajiban kita sebagai seorang anak adalah mendoakan. Dan mendoakan itu adalah salah satu karakter anak yang saleh. Idza mata adamain kota amaluhu. Apabila seseorang mati maka putus seluruh amal perbuatannya. Illa min salami, kecuali 3. Salah satu di antaranya awaladin sholihin yadulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Makanya bahagialah bapak-bapak yang punya anak soleh ya. Dan rugilah berusaha gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang salah. Ya. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Jangankan 1, 10 kekurangan. Betul tidak? Tapi punya anak yang salah, jangankan 10 hiji kawalahan. Lihat. Bagaimana caranya supaya terlihat? Ya. Tapi orang ulah licik sorannya. Hari anak yang saleh, kayak orang desoleh kan. Jadi orang bukan yang boga anak soleh, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Sebab orang tua yang soleh yang memberikan contoh kepada anaknya. Guru yang soleh adalah guru yang memberikan contoh kepada anak ini. Jadi mulai kalau murid kita sholat, guruna satu, ya. Hari anak orang guru sesuatu rajin sholat, orang. Jadi jangan sampai seperti ini. Tapi insya Allah ya. Khususnya yang hadir di sini, insya Allah, ya, anak-anak kita, keturunan kita soleh dan soleh, insya Allah. Jadi yang akan menjadi penghuni neraka jahanam itu 1, yang memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami, gitu kan, ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang-orang yang memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah. Ya, jadi panon-panon bolotok kan jadi ngali. Sampai lihat tuh. Binatang ternak. Ya. Orang yang ketiga, orang yang memiliki telinga tapi tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, tuntunan-tuntunan. Jadi ciri nomor B kan, pun tadi cekasarna itu orang gadulung ya kan sok nyebut kan istilah ciri maning ulah rebing tapi ke tengah denge. Jadi panona bolotok tapi ningali ciri rebing tapi tengah denge cenah itu kasarna. Nah, di penghujung kalimat ayat ini ya, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Tahu binatang ternak melalui matanya besar tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ya, seperti kita melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Telinganya gitu kan, telinga sapi itu kan yang lebar itu nah itu. Itu binatang ternak. Balhum atau bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu manusia.
Jadi orang yang memiliki predikat tadi yang 3 itu adalah, ya kan? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum atau bahkan lebih sesat. Lebih sesat. Kalau tadi Bapak ada yang menjawab itu salah satu sifat binatang ternak itu tadi rakus tadi. Rakus mana sob? Manusia dengan binatang. Kadang-kadang rakus manusia. Domba masuk ke kebun gitu kan, masuk kebun singkong, paling yang dimakan apa coba? Daunnya itu kan. Tapi kita coba masuk ke kebun singkong, daunnya diambil, gitu kan? Batangnya juga diambil, kemudian dirabut, singkongnya diambil, ya, kemudian kulit singkongnya juga. Tapi kita jangan kecil hati. Apa yang diambil di manusia itu jadi manfaat. Oke, Pak, ya. Nah, itulah kehebatan manusia. Gitu ya. Itulah kehebatan manusia. Ulaika kalana, mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika di penghujung ayatnya apa? Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang ghafal, ya. Kemudian disadur ke dalam bahasa Sunda, cek orang Garut mah orang-orang yang gaplah, cek orang Jakarta orang-orang yang gaplek. Jadi gaplek teh artinya lalai, lengah. Nah, kalau kita berlomba juara gaplek berarti juara panglalai. Gaplah itu lalai, lengah. Jadi kalau kita misalnya menyuruh seseorang, gitu kan, ya, supaya kita tidak memiliki sifat gaplah, gitu kan, beri upah, ya. Beri penghargaan. Misalkan kita bebersih di rumah, membantu, bayar. Beri makan supaya bahagia, supaya semangat kerjanya. Paham saudara ya? Jadi kalau kita misalkan mengerjakan sesuatu kepada seseorang, maka kita tidak boleh gaplah, tidak boleh gopal, tidak boleh lalai. Makanya saya prihatin sekarang ini, ya, prihatin sekali. Tapi mudah-mudahan di lingkungan, khusus di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita, ya, segera pulih, segera normal kembali, ya, seperti biasa, sehingga kita hidup tenang, nyaman. Bapak hadirin kaum muslimin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita, ya, untuk memelihara semangat beribadah kita dan hilangkan sifat kelalaian, kelengahan kita. Sebab lalai dan lengah itu adalah sesuatu yang merugikan kita semuanya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Munafiqun ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah kau dilalaikan, ya, karena hartamu dan anak-anakmu an dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Harta dan anak itu bisa melalaikan.
jabatan, kedudukan, pangkat itu bisa melalaikan. Anak, keturunan juga bisa melalaikan. Kalau kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu. Dan ini ya terasa oleh kita semuanya. Nah, ketika kita misalnya rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, gitu kan? Rajin sholat, ya. Ketika anak lahir dari istri kita misalnya melahirkan, ya, kadang-kadang kita menjadi terhalang. Ini ke masjid, kan? Karena anak. Gitu. Mau melaksanakan sholat karena anak, ini jangan sampai seperti ini. Justru kita ya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud bersyukurnya kita lebih mantap dan lebih rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, yang berbuat lalai, maka mereka lah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita jangan sampai termasuk hamba Allah yang rugi di dunia dan lebih-lebih rugi di akhirat. Justru kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, khususnya yang hadir ya, yang biasa mengikuti kegiatan di Masjid Muhajirin ya, karena sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan wejangan-wejangan ya, alhamdulillah. Karena memang ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya. Rasul bersabda, "Kun aliman," jadilah orang yang berilmu, kata Rasul. Au muta'alliman. Kalau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, jadilah orang yang belajar, gitu ya. Au mustami'an, atau jadilah orang yang senantiasa mendengarkan. Jadi yang dimaksud yang dinamakan manusia itu hanya 3. 1 orang yang berilmu, 2 orang yang belajar, 3 orang yang mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan wejangan-wejangan. Selain daripada itu walaupun wujud manusia tapi masuk ke dalam kriteria surat Al-A'raf ayat 179 tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya ya.